Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? I hope that you have a good situation and condition. Nah, di pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir kita di tematik. Jadi kali ini kita akan bahas tentang subtema 4 ya, yang berjudul tentang bencana alam. Nah, bencana alam itu apa ya? Let's check this video. Bencana alam. Bencana alam adalah salah satu peristiwa alam yang kita pelajari selain musim kemarau dan musim penghujan. Nah, apa sih bencana alam itu? Mari kita dengarkan penjelasannya. Bencana alam adalah peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi kehidupan manusia, terutama pada populasi manusia. Nah, populasi manusia itu apa sih, Miss? Populasi manusia itu adalah tempat tinggal dan jumlah penduduknya. Jadi, akan berakibat pada tempat tinggal manusia tersebut. Nah, apa saja sih contoh-contoh bencana alam itu? Contoh bencana alam adalah seperti berikut: tanah longsor, banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan angin puting beliung. Beberapa contoh bencana alam tadi merupakan bencana yang terjadi secara alami, bukan karena dibuat manusia atau buatan manusia, tetapi bencana yang memang terjadi karena peristiwa alamnya, seperti tanah longsor. Tanahnya longsor karena merupakan dataran tinggi dan tidak ditumbuhi pohon, sehingga apabila hujan datang, tanahnya akan tergerus ke bawah. Sedangkan banjir adalah peristiwa alam yang terjadi karena hujan turun sangat lebat dan setiap hari. Sedangkan gempa bumi dan tsunami sangat berkaitan. Gunung meletus, dan angin puting beliung. Nah, berikut itu adalah contoh bencana alam yang terjadi karena peristiwa alami. Ketika bencana alam tiba atau seseorang tertimpa bencana alam, contohnya misalnya banjir, maka rumah-rumahnya akan hanyut atau segala sesuatu peralatan rumahnya juga ikut terendam banjir. Korban-korban bencana alam ini berhak mendapatkan bantuan, dan kita yang sama sekali tidak terkena bencana alam dan mempunyai rezeki lebih juga boleh partisipasi dengan meringankan beban mereka yang menjadi korban bencana alam. Nah, ketika itu mereka memerlukan bantuan kita. Mereka memerlukan pertolongan dari kita. Nah, yuk belajar bagaimana caranya meminta pertolongan dengan sopan dan santun. Sopan dan santun berarti tidak boleh memaksa ya. Permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong adalah salah satu ungkapan yang akan kita pelajari pada kali ini. Di sini Miss akan menjelaskan bagaimana caranya kita meminta tolong dengan cara yang sopan dan santun. Nah, berikut contohnya. Nina,
Tolong ibu membagikan bantuan untuk korban banjir di desa ya, Nak. Coba perhatikan, ibu meminta tolong Nina untuk membagikan bantuan untuk korban banjir di desa, tetapi ibu menggunakan kata tolong. Jadi, kita harus menggunakan kata tolong ya ketika meminta bantuan seseorang. Nah, kita harus balas dengan santun. Baik, Bu. Yang mana yang akan Nina bawa, Bu? Ketika seseorang meminta pertolongan kita, kita juga harus membalasnya dengan santun. Ingat ya, meminta pertolongan, jangan lupa menggunakan kata tolong. Atau, Miss punya cara lain agar kita bisa meminta tolong dengan sopan dan santun. Nah, berikut adalah contoh lainnya. Nina, maukah bantu ayah mengumpulkan baju bekas ini untuk kita sumbangkan? Nah, berikut adalah contoh permintaan tolong ayah kepada Nina. Nina, maukah membantu ayah mengumpulkan baju bekas ini untuk kita sumbangkan? Selain menggunakan kata tolong, kita juga boleh menggunakan kata maukah membantu saya atau bolehkah membantu saya dengan jawaban atau respon yang juga santun ya. Tentu saja ayah, Nina bantu masukkan ke dalam kotak ya. Nah, di sini ketika kita meminta pertolongan, kita harus santun, begitu pula kita ketika meresponnya atau menanggapinya juga harus santun. Tidak boleh marah-marah ya, kalau kita sedang tidak bisa menolong seseorang, sampaikan juga dengan santun. Bisa ya, Nak? Boleh kan mulai hari ini kita meminta pertolongan dengan santun? Oke, setelah kita menerima pertolongan, jangan lupa ucapin apa, ayo. Jangan lupa ucapkan terima kasih ketika kita sudah dibantu. Contohnya, terima kasih untuk bantuannya. Kami merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan ini. Nah, ini adalah contoh ketika korban bencana alam tadi kita bantu. Nah, kalau di rumah, misalnya kalian meminta bantuan kepada mama untuk mengambilkan sesuatu. Harus sopan dan santun juga ya, jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, Miss punya contoh dalam bentuk percakapan. Coba perhatikan percakapan berikut. Nina, tolong ibu membagikan bantuan untuk korban banjir di desa ya, Nak. Baik, Bu. Yang mana yang akan Nina bawa, Bu? Yang di atas meja ya, Nak. Terima kasih, Nina. Sama-sama, Ibu. Nah, pada percakapan ini, Ibu meminta tolong kepada Nina untuk membawakan sesuatu. Nah, sedangkan Ibu tidak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih. Jangan lupa ya, Nak ya, karena saling bekerja sama dalam keluarga adalah saling menjaga kekompakan. Nah, kerjasama itu apa sih? Kemarin kita sudah pernah membahas tentang kerjasama. Kerjasama itu adalah sesuatu yang dikerjakan dengan bersama-sama sehingga mendapatkan beberapa manfaat. Contohnya apa sih manfaat dari kerjasama? Manfaat kerjasama itu adalah yang pertama, pekerjaan lebih ringan. Yang kedua, pekerjaan menjadi cepat selesai. Dan yang ketiga, selalu kompak atau menjaga kekompakan. Nah, kalau kita saling bekerja sama dengan kakak di rumah, pekerjaan akan semakin ringan kan? Apa saja sih contoh kerjasama di rumah? Yang pertama, membantu ibu menyiapkan makanan. Jadi, ketika mau makan malam atau makan siang,
kalian boleh membantu ibu menyiapkan makanan. Yang kedua, membantu kakak merapikan tempat tidur bersama. Kalau kalian tidur bareng kakak, jangan lupa ya bantu kakak untuk merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Yang ketiga, ikut gotong royong membersihkan rumah di akhir pekan. Dan yang terakhir adalah membantu adik belajar membaca. Kalau kalian punya adik di rumah, jangan lupa untuk membantu adik belajar membaca, biar adik juga cepat pintar dan pandai membaca. Nah, tugasnya kali ini adalah mengerjakan latihan pada halaman 82 di buku paket. Kalau misalnya ada yang belum paham dan ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan ya nak untuk bertanya kepada Miss. Okay, I think that's enough for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.